Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja selama 5 hari di Papua. Di hari pertama, Wakil Presiden bertemu dengan para pegiat hak asasi manusia dan perdamaian Papua. Di hari pertama kunjungan kerja di Papua, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan pertemuan dengan para pegiat hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan perdamaian di Papua. Salah satu perwakilan masyarakat, Mama Yoteni menyampaikan kekhawatirannya terhadap kelangsungan hidup generasi penerus di Papua. Hari ini saya duduk di sini sebenarnya saya sedih. Karena apa? Banyak mama-mama dan anak-anak yang hari ini harus mengungsi, Bapak. Mereka tidak tinggal lagi di mereka punya rumah, mereka punya kampung. Karena mereka takut, Bapak. Mereka takut atas perseteruan, pertengkaran, penggunaan senjata dan sebagainya, Bapak. Dan mereka ini tidak mendapatkan layanan kesehatan, makanan yang cukup. Saya punya ketakutan sebagai mama Papua bahwa kami akan punya satu generasi yang hilang, Bapak. Generasi yang hilang. Karena juga mereka tidak dapat pendidikan, Bapak. Hari ini kami sudah lihat dalam data-data, misalnya data-data statistik, bahwa hanya 2 kota di Papua ini, Sorong dan Jayapura ini yang pendidikannya bagus. Selain daripada itu, pendidikan tertinggal, Bapak. Angka anak putus sekolah itu ribuan, Bapak. Dan dengan begini mereka tanggung juga dengan penderitaan, ketakutan, luka-luka trauma yang berat. Mereka tidak bisa sekolah dengan sehat juga, Bapak. Jadi saya mohon untuk ada perhatian supaya kami tidak hilang dari muka bumi ini, Bapak, sebagai orang Papua asli, begitu. Menanggapi pernyataan yang disampaikan, Wakil Presiden kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan di Papua. Melalui pendekatan kesejahteraan yang dibarengi dengan pendekatan keamanan. Memang tidak mungkin ya keamanan, walaupun yang keamanan ini baru hanya di beberapa daerah ya di pegunungan dengan 3 kabupaten ya. Kemudian di tengah ada 1 kabupaten. Sebenarnya hanya puncak ya 5 kabupaten ya. Tetapi itu cukup juga mengganggu. Walaupun hanya di 5 kabupaten, tapi cukup mengganggu. Apalagi kalau itu kemudian didramatisir, jadi masalah Papua secara keseluruhan. Ya, nah ini. Tetapi oleh karena itu ini tetap menjadi persoalan yang harus kita selesaikan, Pak Pendeta. Ini kita tidak inginlah seperti dikatakan oleh Pak Menteri, sebenarnya pemerintah berkomitmen sangat kuat. Anggaran APBD-nya juga cukup besar tuh di Papua ini. Oleh karena itu saya minta dikawal ini. Ya, selain ada bapak-bapak dari BP3 OKP yang saya pimpin dan mewakili 5 provinsi di Papua, seluruhnya juga saya minta ikut mengawal. Ya, supaya semuanya itu berjalan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Dikawal semua. Jangan ada yang menyimpang lagi. Ya. Sebenarnya pemerintah itu ingin membangun semuanya baik. Pembangunan kemanusiaan dan pembangunan juga fisiknya. Jangan sampai kantor Papua itu gubernurnya jelek gitu kan. Padahal katanya tidak seperti daerah-daerah lain. Itu sebenarnya penampilan saya bilang waktu saya masuk kantor ini luar biasa ini Pak pejabat gubernur ini. Ya, cukup membanggakan. Nah ini mungkin untuk memberi motivasi saja. Tetapi saya setuju bahwa yang penting bukan fisiknya, tapi manusianya ini.
Oleh karena itu manusia-manusianya itu saya bukan hanya ingin sama, lebih dari daerah lain untuk orang Papua. Ya. Oleh karena itu kita bantu kesehatannya, pendidikannya. Dan kembali bahwa pendidikan itu kuncinya guru. Ya kan, guru. Termasuk nasional itu juga guru, ya. Oleh karena itu kita sedang membangun guru-guru yang baik. Supaya melahirkan anak-anak didik yang baik. Kuncinya di guru yang baik. Nah, karena itu saya apresiasi tuntutan para Dewan Gereja untuk diberikan kesempatan untuk mencetak guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Divisi Humas Polri menggelar dialog publik bersama mahasiswa dan pihak terkait membahas isu mengenai pemilu 2024 yang damai dan demokrasi. Dialog ini menghadirkan pembicara yang berkompeten, diantaranya Ketua KPU dan Bawaslu. Bertempat di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, pada 11 Oktober 2023, dialog publik yang diselenggarakan oleh Divisi Humas Polri ini diikuti oleh mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum serta Polres jajaran melalui Zoom meeting. Dengan mengangkat tema Pilpres 2024, memperkuat pemilu damai dan demokrasi menuju Indonesia maju, seminar ini menghadiri sejumlah narasumber, diantaranya Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Rahmat Bagja, Kabak Anef Binopes Polri Kombes Pol Muhammad Firman, serta ahli komunikasi politik FISIP Universitas Nasional Lely Aryani. Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Pol Gatot Repli Handoko menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat antar stakeholder untuk pemilu damai 2024 mendatang. Arahan disampaikan dari Sopori itu terkait dengan adanya rencana pengamanan yang akan dilakukan oleh Polri dengan penyelenggaraan operasi Mata Berata, operasi Nusantara Cooling System, dan beberapa strategi-strategi yang akan dilaksanakan oleh Polri dalam membantu kelancaran dan pengamanan pemilu. Kami Polri dengan KPU dan Bawaslu itu tetap kita laksanakan secara terus-menerus sampai dengan tahapan pelaksanaan pemilu. Tadi disampaikan kan kita ada selain juga Pilpres, kita juga ada Pilkada. Jadi otomatis apa yang menjadi kalau bilang yang menjadi tugas dari KPU dan Bawaslu, Polri pasti akan mendukung. Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu juga menyampaikan terdapat beberapa wilayah yang akan menjadi titik kerawanan menjelang pemilu dan memasuki tahun pemilu nantinya. Jadi perhatian kami karena mempunyai indeks kerawanan tinggi, pertama adalah Sulawesi Utara, kedua Jawa Barat, ketiga Maluku Utara, keempat DKI Jakarta, dan kelima Papua. Dan kalau kita lihat nanti yang paling tinggi daerah kabupaten kotanya paling banyak di Papua. Karena pertama ada kendala geografis, kendala keamanan, dan juga kendala-kendala yang berkaitan dengan nanti distribusi dan lain-lain. Karena juga berkaitan dengan masalah lokal di sana. Selain itu, Ketua KPU Republik Indonesia menyampaikan persiapan KPU menjelang pendaftaran bakal calon presiden dan bakal wakil presiden. Hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, rencananya besok hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, KPU akan mengundang partai politik peserta pemilu untuk memberikan penjelasan-penjelasan rapat koordinasi untuk persiapan pendaftaran bakal calon presiden wakil presiden untuk pemilu 2024. Dalam pekan ini juga KPU akan berkoordinasi dengan tim dokter yang akan memeriksa kesehatan para orang-orang yang didaftarkan sebagai bakal calon presiden, wakil presiden, dan juga rumah sakit yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan itu. Diharapkan dari diselenggarakannya dialog publik ini, Polri bersama stakeholder makin memperkuat pemilu damai 2024 serta berdemokrasi menuju Indonesia maju. Dari Jakarta, Willy Amanda, Polri TV. Presisi Pagi akan segera kembali sesaat lagi.